Jadi sosok-sosok global elite ini, mereka umumnya anggota secret societies, anggota organisasi rahasia, Pak, yang namanya macam-macam. Tapi yang diantara yang terkenal Illuminati, Freemasonry, Kabbalah, Knight Templar, ya, Skull and Bones, ya kan? Itu organisasi mereka. Apa yang mereka kerjakan di dalam organisasi rahasia mereka? Mereka mengerjakan rapat-rapat, meeting-meeting untuk merancang kejahatan di muka bumi ini. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Karena apa? Untuk melakukan itu mereka perlu semangat, perlu ruh, spirit jahatnya perlu ada. Dari mana mereka dapatkan? Dari pertemuan-pertemuan itu mereka bikin acara-acara ritual penyembahan setan. Ada ritualnya, Pak, di situ. Bentuknya apa? Kadang-kadang bentuknya menghadirkan anak bayi, sembelih, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Anda mungkin nggak percaya apa yang saya katakan, Pak. Tapi kalau Anda mau explore, Anda bisa temukan info itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, era yang gelap gulita ini harusnya semakin menyadarkan kita betapa pentingnya kita membaca wirid-wirid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya adalah Nabi selalu setiap pagi dan setiap sore membaca ayat ini, Pak, sebagai wirid hariannya, yaitu surat Al-Baqarah 257, ya, 2 ayat setelah ayat kursi. Biasanya dibacanya paket dari ayat kursi 256, 257. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, ya. Jadi kita membaca ini sambil menanamkan keyakinan sepenuhnya dalam diri kita bahwa kita ini ingin jadi orang beriman. Kalau ingin jadi orang beriman, mari kita benar-benar menjadikan Allah semata sebagai wali. Sebagai wali. Wali itu apa? Pemimpin, pelindung, penolong. Ya. Sebab kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, apa yang terjadi? Allah kasih imbalan. Imbalannya apa? Kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kita sedang hidup di era gelap gulita sekarang ini, Pak. Kemana cahaya yang bisa kita dapatkan? Ke Allah. Begitu Allah kita jadikan sumber cahaya, ya, maka sekalipun kita hidup dalam kegelapan, kita ini termasuk orang-orang yang dikhususkan sama Allah hidup di bawah naungan cahaya. Dan cahaya ini diantaranya disalurkan oleh Allah melalui kitabnya yang namanya Al-Quran, yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat pertama dengan ungkapan yang sangat jelas sekali. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dengan izin Allah, Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dulu Nabi dan para sahabat di Mekah berjuang sebelum hijrah ke Madinah, ya kan? Itu dalam kegelapan, Pak. Kegelapan kemusyrikan, karena yang mimpin Mekah itu kaum musyrik dan mereka sangat keras menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tiap hari mereka hidup dalam kegelapan, Pak. Tapi para sahabat itu mempunyai sumber kekuatan cahaya dari mana? Dari Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber cahaya untuk diri masing-masing dan mereka tularkan pada orang lain, termasuk orang-orang musyrik. Sehingga orang-orang musyrik yang masih punya hati nurani kena cahaya sinar Al-Quran, ya, tersadarkan, taubat, hijrah, pindah menjadi muwahhid, menjadi ahli tauhid. Nah, dulu pernah terjadi, sekarang pun bisa terjadi, Pak. Bagi orang-orang yang sekarang tenggelam dalam sistem kufur, sistem syirik yang dipimpin orang-orang Yahudi Nasrani ini, yang saya sebutnya sistem Dajjal ini, Pak, mereka harus kita selamatkan. Dengan apa? Kita ajak mereka menyimak Al-Quran, kita bukakan hati mereka. Dan kita harus jadikan rumah-rumah kita ini tempat di mana sumber cahaya ada. Sekalipun dunia ini gelap gulita, Pak, nggak usah khawatir, ya. Tapi kita harus hidupkan cahaya yang semestinya di dalam rumah-rumah kita. Makanya Nabi pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan.
faqra'u suratul baqarah fihi, bacakanlah surat al-baqarah di dalam. Maksudnya baca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita, maka rumah kita ini akan jadi sumber cahaya, Pak. Rumah orang-orang beriman di era di mana fitnah ini merajalela mestinya menjadi rumah tempat orang-orang yang sesama mukmin merasa nyaman datang ke situ. Karena apa? Ini tempat yang ada cahayanya, gitu. Karena di situ diperdengarkan Al-Quran, dikaji Al-Quran, dipahami isinya, ya. Nah, sementara orang-orang kafir itu, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah taghut, yang mana taghut ini akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka dan mereka bakal kekal di dalamnya. Jadi orang-orang kafir sangat berbeda dengan kita orang beriman, Pak. Orang kafir itu berwalikan taghut. Taghut itu apa? Taghut itu syaitan, dan siapapun yang afiliasinya kepada syaitan itu taghut. Nah, jadi taghut ini uniknya di dalam ayat ini menggunakan kata aulia. Kalau Allah itu menggunakan kata wali. Aulia itu bentuk jamak dari wali, Pak. Jadi kalau aulia itu pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong. Kalau wali itu pemimpin, pelindung, penolong, tunggal, satu aja. Nah, kalau kita rame-rame, Pak, sepakat menjadikan Allah sebagai wali, sekalipun kita hidup di bawah kegelapan zaman penuh kekufuran ini, niscaya Allah akan menyebabkan hati kita menyatu, Pak. Karena satu, pemimpin kita satu, pelindung kita satu, penolong kita satu, Allah Ta'ala. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka taghut, kata Allah. Yang berarti apa? Taghut itu banyak, Pak. Taghut itu bervariasi. Ada taghut S small, ada taghut M medium, ada taghut L large, ya kan? Ada taghut double XL, ya kan? Triple XL, ya kan? Terserah aja mau pilih yang mana. Ada taghut yang levelnya lokal, taghut level nasional, regional, global. Ada taghut kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, ada taghut gondrong rambutnya, ada taghut botak gundul, ada taghut yang melek, ada taghut yang buta, ya kan? Tapi taghut itu banyak, Pak. Kenapa? Ya karena mereka rame. Mereka adalah bala tentaranya iblis, syaitan, ya kan? Dan kalau saya mengatakan orang-orang kafir ini berwalikan taghut, syaitan, itu dalam arti sebenarnya, Pak. Jadi yang mimpin dunia sekarang ini, Pak, terutama mereka-mereka yang merupakan non-state actors, ya, aktor-aktor non negara tertentu, yang biasa disebut dengan istilah elit global, Pak. Ya. Ini kan elit global yang ngatur dunia sekarang ini, Pak. Yang mana mereka itu nggak ditentukan oleh dia warga negara apa, tidak. Dia bukan keberpihakannya karena warga negara, tidak. Tapi loyalitasnya kemana? Ke setan, Pak. Jadi sosok-sosok global elit ini, mereka umumnya anggota secret societies, anggota organisasi rahasia, Pak. Yang namanya macam-macam, tapi yang diantara yang terkenal Illuminati, Freemasonry, Kabbalah, Knight Templar, ya, Skull and Bones, ya kan? Itu organisasi mereka. Apa yang mereka kerjakan di dalam organisasi rahasia mereka? Mereka mengerjakan rapat-rapat, meeting-meeting untuk merancang kejahatan di muka bumi ini. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Karena apa? Untuk melakukan itu mereka perlu apa namanya? Perlu semangat, perlu ruh, spirit jahatnya perlu ada. Dari mana mereka dapatkan? Dari pertemuan-pertemuan itu mereka bikin acara-acara ritual penyembahan setan. Ada ritualnya, Pak, di situ. Bentuknya apa? Kadang-kadang bentuknya menghadirkan anak bayi, sembelih, diminum darahnya, dimakan dagingnya. Anda mungkin nggak percaya apa yang saya katakan, Pak. Tapi kalau Anda mau explore, Anda bisa temukan info itu.